Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga saja dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Judul pelajaran kita adalah Aneka Ragam Hayati di Provinsi Riau. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui berbagai jenis keanekaragaman hayati nabati di Riau. Ya, untuk hari ini ya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Aneka ragam hayati itu adalah sebutan untuk makhluk hidup yang ada dalam sebuah habitat seperti hutan, rimba, ataupun suatu wilayah. Provinsi Riau kaya akan keanekaragaman hayati, tumbuh-tumbuhan itu ya. Kalau nabati itu artinya tumbuh-tumbuhan atau flora. Dan juga keanekaragaman hewani. Kalau hewani yang berkaitan dengan binatang atau fauna. Nah, keanekaragaman hayati ini memberi manfaat bagi masyarakat di sekitarnya, seperti untuk mendapatkan nafkah hingga menjadi simbol marwah dan kehormatan. Ya, mendapatkan nafkah itu dengan cara berburu misalnya, mencari hasil hutan atau mengambil kayu-kayu di hutan atau hasil-hasil hutan untuk diperdagangkan. Nah, itu adalah untuk mendapatkan nafkah. Hingga menjadi simbol tuah dan marwah ya dan kehormatan. Nah, kalau ini pelajaran kelas 5 dulu ya. Apabila orang punya hutan tanah atau suku punya hutan tanah, dia akan mendapatkan menjadi simbol, yaitu hutan dan tanah itu menjadi simbol bagi marwah dan kehormatan orang tersebut atau suku tersebut. Nah, potensi ragam nabati di Riau itu bukan hanya menjadi bahan baku seperti papan atau bubur kertas. Nah, kalau kita lihat mungkin ingat ya, seperti yang tadi dibilang, aneka ragam nabati ini bisa menjadi bahan baku untuk papan. Papan tentu manfaatnya banyak sekali ya, untuk rumah dan sebagainya. Kemudian juga untuk bubur kertas, karena kayu kalau dihancurkan itu untuk menjadi bahan sebagai pembuatan kertas, diolah menjadi bubur kertas lalu diolah menjadi kertas ya. Tapi juga sengaja dipelihara untuk menopang kehidupan lain seperti kehidupan makhluk lain seperti pohon sialang yang merupakan tempat bersarangnya lebah hutan. Jadi istilahnya bukan cuma sekedar kita ambil saja ya, tapi juga sengaja ditanam untuk kelestarian hewan-hewan atau makhluk-makhluk lain. Hutan yang dibiarkan, hutan yang dirawat dengan baik, hutan yang dijaga akan menjadi tempat bagi habitat hewan-hewan. Di sini sebuah contoh pohon sialang yang menjadi tempat bersarangnya lebah ya, lebah hutan untuk diambil madunya atau untuk berkembang biaknya lebah tersebut. Jadi itulah fungsinya. Jadi bukan sekedar potensinya ya, bukan sekedar untuk menjadi sumber bahan baku, tapi juga untuk kelestarian dari makhluk-makhluk hidup lain. Keanekaragaman hewani pun tidak hanya sekedar sebagai sumber makanan. Ada penghormatan khusus terhadap harimau, gajah, dan buaya. Biasanya ketiga hewan ini disebut dengan istilah datuk. Ya, jika kita menyebutnya secara langsung, misalnya kita sebut gajah gitu, maka kita dianggap melecehkan marwah negeri. Oke, jadi di sini kita lihat keanekaragaman hewani itu juga bukan cuma sekedar untuk jadi sumber makanan ya. Kalau mungkin dahulu orang berburu hewan-hewan di hutan seperti rusa untuk diambil dagingnya untuk menjadi santapan, untuk menjadi sumber pangan. Nah, tapi juga orang dahulu dan juga orang sekarang ya, orang sekarang masih punya rasa seperti ini ya, penghormatan terhadap beberapa makhluk. Ya, beberapa makhluk hidup atau beberapa hewan itu disebut dengan panggilan datuk. Jadi tidak dipanggil secara langsung atau tidak disebut secara langsung jenisnya. Ya, misalnya contohnya tadi gajah ya. Gajah itu kan kalau di beberapa daerah tertentu tidak boleh kita sebut langsung dengan gajah, tapi kita sebut dengan datuk. Ya, karena kalau kita langsung menyebutnya dengan gajah, kita dianggap melecehkan marwah negeri atau orang yang tinggal di daerah sekitar sana. Jadi seperti itu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang aneka ragam nabati di Riau dulu ya, aneka ragam nabati, kalau hewaninya belum. Ya, yang pertama aneka ragam nabati di Riau itu adalah satu asam kandis. Asam kandis ini adalah tanaman hutan yang tumbuh liar, buahnya jika masak akan terasa manis dan asam. Ini menjadi sumber makanan hewan di hutan.
Nah, asam kandis apabila dikeringkan, dia akan menjadi bahan utama dalam sebagian masakan orang Melayu Riau. Bahkan saking terkenalnya asam kandis ini, ada satu daerah, ada satu nama kerajaan lama yang namanya Kandis, ya. Itu dia. Kenapa? Yaitu tadi karena kandis ini atau asam kandis ini penting peranannya dalam beberapa jenis masakan di orang Melayu, ya. Yang kedua, asam kelubi, disebut juga asam paya. Bentuknya mirip salak, tumbuhnya di hutan yang berair atau di lahan yang berair, yang ada air-airnya begitu. Buah ini bisa dimakan langsung atau bisa juga dijadikan manisan, ya. Kemudian nomor 3, sialang. Sialang ini bukan jenis pohon, tetapi sebutan untuk pohon yang dijadikan sarang bagi lebah. Jadi sialang ini bukan jenis tanaman, ya, atau bukan jenis pohon, tetapi adalah sebutan untuk pohon-pohon yang didiami atau dijadikan sarang oleh lebah atau dijadikan sarang lebah. Contohnya pohon-pohonnya seperti pohon cempeda air, pohon kempas, pohon pulai, pohon benuang, kayu ara, ya. Batangnya pun harus lebih tinggi agar mendapatkan sinar matahari dan terlindung dari ancaman. Kemudian ada tualang. Tualang juga bukan jenis pohon, ya. Tualang itu adalah sebutan untuk tempat lebah bersarang, ya. Nah, yang menjadi pohon tualang ini adalah kayu menggaris namanya. Pohon yang menjulang hingga 90 meter dengan kayu dan dahan yang kuat. Kemudian ada meranti. Meranti ini, tunggu, sebelum meranti, maaf Bapak terlompat. Ada sena atau angsana, nomor 5, ya. Pohon sena dikaitkan dengan asal-usul nama Senapelan. Nah, pohon sena ini berkaitan dengan asal-usul nama Senapelan. Senapelan itu adalah, bisa dibilang adalah sebuah kampung yang berada di pinggiran Sungai Siak yang menjadi cikal bakal dari kota Pekanbaru. Kalau sekarang nama Senapelan ini dinisbatkan atau diberikan kepada nama sebuah kecamatan yang juga ada di kota Pekanbaru, yang letaknya memang juga dahulunya juga di sana katanya pusatnya, ya, cuman agak dekat dengan Sungai Siak. Oke. Nah, pohon ini atau pohon sena ini atau pohon sena ini juga disebut dengan angsana. Dia dapat tumbuh sampai 50 meter. Daunnya rindang dengan bunga yang berwarna kuning atau jingga. Nah, kemudian meranti. Meranti adalah pohon berkayu keras tetapi ringan, ya. Nah, beratnya itu tidak terlalu berat, jadi ringan sampai sedang beratnya, ya. Dipakai untuk bahan bangunan, biasanya untuk rangka atap dan papan. Kayu ini banyak jenisnya. Ada satu jenis namanya meranti sabui atau bahasa Latinnya meranti ovalis, atau nama lainnya, ya, adalah meranti ovalis. Adalah jenis yang sangat langka dan hanya terdapat di hutan larangan Ganagarian Rumbio di Kampar. Jadi memang langka, tidak ada di daerah lain, cuman adanya di Ganagarian Rumbio Kampar. Makanya jadi langka dia, ya. Kemudian kulim. Nah, pohon kulim ini adalah pohon yang berkayu keras dan berat. Menjadi bahan bangunan biasanya, digunakan sebagai bahan bangunan. Bisa tumbuh sampai 40 meter tingginya. Daunnya bisa dijadikan ulam, ya, bisa dijadikan ulam. Buahnya boleh dimakan, jadi bisa dimakan buahnya. Dan rebusan kayunya dapat mengobati racun atau keracunan. Jadi banyak juga, ya, manfaat dari pohon kulim ini. Nah, kemudian nibung. Nibung ini pohonnya mirip dengan rumbia, buahnya bertandan, batang dan daunnya berduri, dapat tumbuh dengan tunas-tunas baru di permukaan tanah hingga 50 batang. Bagian dalam batangnya merupakan sagu, sedangkan bagian luarnya keras. Jadi bagian dalamnya itu lembut kayak sagu, kayak pohon sagu, ya. Sedangkan bagian luarnya keras, seperti kelapa mungkin, yang kulitnya itu, ya, batangnya itu. Sering digunakan sebagai lantai rumah, pendayung, jermal, dan sebagainya. Oke, sampai di sini saja pelajarannya. Untuk hari Senin ini kita memang baru membahas tentang flora, ya, atau tumbuhan, keanekaragam hayati yang nabati atau flora. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan lagi dengan aneka ragam hewani atau hewan yang ada di Provinsi Riau. Tugas untuk minggu ini,
Salinlah materi yang tadi yang Bapak bacakan tadi ini udah ringkasan dari buku, jadi kamu bisa menyalinnya. Salinlah di buku catatanmu. Kemudian nomor 2, kerjakan latihan berikut ini di buku latihan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan aneka ragam hayati? Kamu cari jawabannya. Cari aja dalam teks Bapak ini kok, ada. Dalam teks tadi ada, jadi nggak usah cari di internet atau di media lain, atau nggak usah bertanya sama orang. Coba kamu cari sendiri dalam teks yang Bapak kasih ini, ada kok di situ. Nomor 2, tanaman hutan yang buahnya dikeringkan untuk dijadikan bahan utama dalam masakan orang Melayu adalah, ada juga tadi. Bisa kamu baca lagi nanti teks yang Bapak kasih, nanti juga Bapak fotokan. Nah, nanti kamu cari di situ. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan sialang? Nah, cari apa yang dimaksud dengan sialang. Tadi ada Bapak kasih penjelasan. Nomor 4, kayu keras dengan bobot ringan yang digunakan sebagai bahan bangunan, rangka atap dan papan adalah titik-titik. Nah, cari apa nama kayu keras yang bobotnya ringan yang digunakan sebagai bahan bangunan. Nomor 5, tuliskan aneka ragam nabati di Riau. Jadi yang nabati aja, karena yang itu yang baru kita pelajari. Oke, sampai di sini saja pelajarannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.